saya bilangin, kan kemarin masih sakit, habis tenggelam. Kalau saya bilang pakai jaket ya. Ya. Pak, kalau gitu saya permisi ya. Kamu naik apa pulang? Naik taksi aja, Pak. Baru dari situ saya langsung nganterin mobil saya ke bengkel. Permisi. Mari, Bu. Hati-hati, Ren. Ya. Kalian dengar baik-baik ya. Kalaupun saya nggak bisa mendapatkan hak adopsi Rena, saya pastikan kalian juga nggak akan dapat. Saya pastikan itu. Padahal dari awal aku tahu tidak mungkin menjadikan Rena anak angkatku. Ternyata tetap membuat hatiku sakit. Gimana ini? Kalau Nino nggak bisa ngadopsi Rena, jangan-jangan Nino bakal cerain gue. Tapi aku lega sih, Mas. Aku nggak disalahin atas kecelakaannya Rena. Makasih ya. Karena kamu udah suruh Randy untuk cari bukti itu. Biasanya emang sengaja nyuruh Randy buat nyari buktinya. Supaya kita nggak diberatkan untuk hak adopsi Rena lagi. Apapun akan saya lakuin demi mendapatkan Rena nih. Apapun. Ya aku tahu kok, Mas. Makasih ya. Karena kamu udah sayang dan kamu juga udah memperjuangkan Rena. Aku seneng banget loh. Ya. Pak. Halo, Pak. Halo Ren. Iya tadi saya lupa mau berterima kasih sama kamu. Makasih ya udah bantu saya. Sama-sama, Pak. Saya juga senang bisa memberikan bukti itu ke Bapak. Ya, meskipun ada beberapa kendala tadi, Pak. Maaf, Pak. Kamu kenapa Ren? Sakit? Enggak kok, Pak. Mungkin karena tadi saya nyebur ke kolam buat nyelamatin file CCTV dari Mbak Elsa. Tapi nggak apa-apa kok, Pak. Oh ya udah hari ini kamu istirahat di rumah aja ya. Nggak usah masuk kantor. Tapi Pak, waktu itu ada tugas Bapak yang sempat ketunda. Nah, ini sekarang saya mau ngerjain itu dulu, Pak. Saya udah on the way. Kamu pergi ke pemakaman Teratai Indah. Kamu cari tahu tentang makam anaknya Andin ya. Kamu temui tukang makamnya. Tanya ke dia. Siapa yang suruh dia buat makam palsu itu? Saya mau bongkar semuanya. Baik, Pak. Oke, Ren. Ya, makasih ya. Kalau ada apa-apa kabarin saya. Ya, sama-sama, Pak. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Dengan adanya video itu jelas-jelas memperlihatkan kalau kamu itu tidak mengawasi Rena. Kamu malah ninggalin dia. Aku juga salah. Masih kepercayaan sama kamu buat jagain Rena sebentar aja. Tapi tetap aja nggak bisa. Tuh kan, Nino jadi salahin gue. Ini semua gara-gara gue gagal ngerebut bukti rekaman itu. Aku yakin banget dengan kejadian tadi. Sepertinya dari pihak Panti nggak bakal ngasih aku kesempatan buat mengadopsi Rena. Sayang, aku minta maaf ya. Aku bener-bener nggak sengaja.
Ini semua karena Al. Gue gak akan diem aja Aldebaran. Mas, Apa? aku boleh beli balon nggak? Buat Rena. Boleh kan? Dek, adek. Mau beli balon dong? Kamu yang jual kan? Iya, yang mana tante? Mau yang Get Wilson dong? Iya, iya. Kenapa nggak kamu aja yang kesana? Kasihan anaknya tuh lari-lari. Kan aku pakai heels. Maaf ya. Berapa? Ini tante, 15.000. Oh, 15. Kebetulan. Makasih ya. Makasih ya tante. Iya. Udah kan? Kenapa lagi? Kamu nggak mau beliin aku balon juga, Mas? Yang ada tulisan love you. Yang suka balon tuh Rena, kenapa jadi kamu ikut-ikutan? Iya kan, aku beliin buat Rena ini supaya Rena tuh semangat karena Rena kan lagi sakit. Ya kamu juga beliin balon dong buat aku, biar aku semangat, Mas. Apalagi kan ini kan kita udah 3 bulan anniversary. Ya. Kok enggak sih, Mas? Walaupun kamu belum bilang cinta sama aku, Mas, tapi aku yakin lama-kelamaan cinta itu tumbuh, Mas. Please, kamu nggak kasihan. Adanya udah jualan, muter-muter, nggak ada yang beli. Satu aja. Ya. Dek. Beli lagi balonnya ya? Yang mana? Om? Yang merah. Yang merah. Ya. Kamu nggak mau ke sana? Pakai heels. Berapa tadi? 15.000 Om. 15 ya. Kembalinya ambil aja. Beneran Om? Iya. Makasih ya Om. Ya, tabung buat sekolah ya. Ya Om. I love you too, Mas. Saya nggak ada ngomong I love you ke kamu ya. Ini kamu ngasih aku balon tulisannya I love you. Ya aku jawab. I love you too. Mau kemana? Apalagi? Apalagi? Kamu nggak mau fotoin aku pakai balon I love you? Ya sekali-sekali lah, Mas. Ada foto aku di handphone kamu. Buat kenang-kenangan. Mas, kok aku ditinggal sih? Mas! Mas! Tunggu dong, Mas. Apa? Kenapa dibuka sih? Gerah. Sekarang aku coba pengen ke kamar mandi, Mas. Bentar ya. Susah banget dibilangin. Lagi sakit juga. Mainan apa itu? Ma? Pak Bos, Din. Gimana? Kalian sudah bicara sama Ibu Panti? Udah, Ma. So how? Aku udah kasih bukti yang valid. Kalau memang Nino sama Elsa yang salah.
You know what? Mama pikir sih sebenarnya mungkin Elsa sama Nino tuh nggak sengaja bikin Rena tenggelam. Cuman ya gitu deh, jangan sampai kejadian seperti ini bisa menyebabkan kalian tidak bisa dekat ataupun mengambil hak asuh Rena kembali. Ya, jangan sampai keulang lagi ya. Amin. Rena, lihat, ini Mama bawa apa? Mama punya balon buat kamu, sayang. Makasih ya, Ma. Rena, lihat Mama deh. Mama pegang balon lope-lope. Dari mana, Din? Dari Pak Bos ya? Dari dia. Dari siapa? Kamu? Kan kita anniversary 3 bulan pernikahan. Enggak, kamu ngomong apa tadi nama? Dia. 3 bulan pernikahan. Terus kapan? Apa? Biasa, kapan tanda-tandanya? Gimana aku bisa hamil? Masalah jangan pernah nyentuh aku. Irna, kamu jangan godain Andin sama Al terus. Iya, Bu. Lagi pula anak itu kan rezeki dari Tuhan, ya. Dan Mama yakin juga pasti Tuhan sudah mengatur ini supaya kalian berdua masih punya waktu untuk spend time together. Berdua-berdua ya, kayak pacaran dulu ya. Ya kan? Mesti pacaran dulu. Happy 3 months anniversary ya. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-3 bulan ya. Dan Mama senang sekali. I'm so happy. Kamu sudah banyak sekali kemajuan. Lain kali kalau kamu mengungkapkan rasa cinta kamu kepada istri kamu, just say it langsung directly. Just say it, I love you. Gak perlu pakai balon begitu kayak anak kecil. Apaan sih? Bilang aja kali, Mas, I love you. Selamat siang. Siang, Dok. Siang dokter. Hai Rena. Boleh dokter periksa sebentar? Maaf ya. Coba buka matanya. Alhamdulillah, Rena sudah semakin membaik. Rena sudah boleh pulang dan bisa melakukan perawatan di rumah. Terima kasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama Pak. Bu, saya permisi dulu. Mari Rena. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Ibu. Alhamdulillah, sayang. Saya udah boleh pulang. Mama, Papa, Iya, sayang. Kenapa? aku mau pulang ke rumah Papa. Papa coba telepon Ibu Panti ya. Ya, semoga aja nanti Ibu Panti izinin ya, sayang ya. Halo Pak Al. Halo, Bu. Saya mau mengabarkan kalau Rena sudah diperbolehkan pulang. Tapi saya mau minta izin sama Ibu. Boleh Rena tinggal dulu sama saya di rumah? Pak Al, saya sudah bicara dengan tim pengawas. Dan tim pengawas sudah memutuskan kalau Pak Nino dan istrinya sudah kehilangan adopsi atas Rena karena mereka sudah dianggap lalai. Itu keputusan yang sangat tepat, Bu. Jadi gimana, Bu? Rena bisa ikut kami? Maaf Pak Al, tetap tidak bisa. Karena sudah kesepakatan di awal, Bapak dan Bu Andin sudah kehilangan hak adopsi atas Rena. Jadi saya minta Rena diantar ke panti ya Pak. Sehari saja, Bu. Nggak bisa ya? Saya juga ingin sekali Pak Al. Tapi kalau seperti itu, Rena akan semakin sulit pisah dengan Bapak dan Bu Andin. Enggak ya? Ya. Baik, Bu. Tapi sebelum saya kembalikan Rena, saya mau ngajak Rena makan siang dulu. Boleh ya, Bu? Ya sudah, baik Pak. Terima kasih banyak. So, gimana? Apa kata Ibu Panti? Rena harus tetap pulang ke panti, Bu. Tuh,
Aku lagi ngapain ya? Apakah dia memikirkanku seperti aku memikirkan dia? Boro-boro mikirin Hayang Kiki, inget juga kagak. Hei dia. Kenapa sih ya? Kenapa senengan mikir senewan? Terus aku udah bahas masalah Mas Randy. Emang Mas Randy gak mikirin aku? Ya udah gampang, tinggal tak bikin dia mikirin aku. Kan cewek zaman now itu kan gak boleh pasif. Telepon ah. Emang dasar cewek sosok bebek. Syirik. Bisa diam gak? Syirik. Kiki. Halo, ada apa Ki? Mas Randy. Mas Randy lagi ngapain? Lagi sibuk ndak? Iya, saya lagi sibuk. HP saya juga lagi error. Kok kamu wahing-wahing toh kamu sakit? Iya ya, cuma flu dikit sih. Oh, Mas Randyku, kamu ini tuh harusnya kudu jaga kesehatan. Kan kerjaan dari Mas Al kan sabrek, Mas. Nanti kalau kamu drop gimana? Jaga kesehatan ya, minum vitamin ya. Iya, makasih Aki. Yaudah, saya masih banyak kerjaan. HP saya juga lagi error. Bye. Dadah, Mas. Kesempatan emasku ini. Lagi sakit kan Mas Randy? Aku harus perhatian sama dia. Karena pada dasarnya cowok itu membutuhkan perhatian dari wanita yang dicintainya. Biar makin dia kelepek-kelepek gitu sama Kiki saat dia diperhatian. Hayang Kiki, ke Surabaya beli alpukat, jangan lupa mampir di Gobeng. Mendingan pilih Uya yang sehat daripada si Randy yang lagi sumeng. Duh, kasihan gak ada yang merhatiin ya, jadi senewan sendiri ya. Mbak Mirna nganggur kalau. Nih, aku mau nyiapin buat obat Mas Randyku sayang. Dah. Sekarang saatnya saya ngerjain tugas dari Pak Al yang sempat ketunda. Nindi Kirani. Pak, maaf. Saya mau tanya. Ini Pak, dulu yang ngerjain pembuatan makam ini siapa ya Pak? Oh, makam ini ya? Bukan saya sih Pak dulu yang gali. Ada teman saya, namanya Mang Dadang. Mang Dadang? Saya bisa ketemu sama Mang Dadang. Tapi orangnya udah 2 bulan ini Pak nggak muncul. Nanti kalau Bapak ada perlu, biar saya cari nanti. Oh gitu ya Pak? Ya. Oke, sebentar. Ini kartu nama saya. Kalau Bapak udah ketemu, tolong kabarin saya ya Pak. Abdullah Randy. Ya. Ya, baik Pak. Saya permisi. Makasih ya Pak. Ya. Alhamdulillah kamu boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok. Sama-sama Pak. Untuk sementara ini pakai kruk aja ya. Dan jangan paksa untuk jalan tanpa penyangga. Permisi. Mari, Dok. Pak,
Kamu mau coba latihan dulu nggak pakai ini? Nggak usah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, Nino. Elsa, Nino. Papa pulang hari ini? Iya. Duduk dulu aja. Ada yang mau Bapak bicarakan sama kalian. Duduk aja. Iya, Elsa. Iya, Ma. Papa mau bicara soal niat kalian mengadopsi Rena. Papa nggak nyangka kalian bisa berpikir sejauh ini. Kalian tahu betapa Al dan Andin mencintai Rena. Tapi Pak, aku sama Nino juga sayang kok sama Rena. Iya, Papa tahu. Tapi nggak begini caranya. Elsa, Nino, kalau kalian mengadopsi Rena, itu sama saja kalian dengan sengaja menusuk Al dan Andin dari belakang. Kalau kalian mau adopsi anak, silakan. Papa juga senang. Tapi jangan Rena. Jangan Rena. Moga-moga dengan anak yang lain yang kalian adopsi, kalian jadi tahu betapa indahnya punya anak. Dan semoga nanti juga Elsa hamil. Jadi anak yang kalian adopsi punya adik. Tapi jangan Rena. Aku tahu apa yang diucapkan Papa Surya memang benar. Tapi entah kenapa, di hatiku akan selalu ada keinginan untuk menjadikan Rena anakku. Aku ingin sekali menjadi pelindung buat Rena, menjadi pahlawannya, menjadi ayahnya. Sebentar, Pak. Ya, halo. Halo Pak Nino, saya ingin menyampaikan hasil keputusan dari tim pengawas. Bagaimana hasilnya? Maaf Pak Nino beserta istri telah kehilangan kesempatan untuk adopsi Rena. Karena Bapak dan istri telah terbukti lalai menjaga Rena. Baik, saya mengerti. Terima kasih buat informasinya. Baik, Pak. Nino, kenapa? Gimana hasilnya? Dengan kejadian yang di kolam renang, membuat pihak panti untuk memutuskan tidak memberikan kesempatan adopsi kepada aku dan juga Elsa. Gawat.
Udah, Nok. Gak usah sedih, ya. Sabar. Anggap keputusan ini adalah teguran untuk kalian berdua. Bagaimana mungkin kalian menginginkan Rena, sementara Rena adalah anaknya Andin dan Al? Tapi Pak, Mbak Andin kan sama Aldebaran udah kehilangan hak adopsi Reina. Dan itu karena siapa? Elsa? Kalian kan tahu bagaimana Rena sangat sayang sama Andin. Sangat cinta sama Andin. Papa nggak bisa membayangkan kalau mereka tidak bersama. Masa kalian tega merampas rasa itu dari mereka? Keluarga macam apa yang tega mengambil kesempatan di tengah masalah keluarga lain? Gue udah bikin Nino jadi sedih. Maafin aku ya. Semoga kamu gak marah sama aku. Dan gak cerain aku. Siapa sih? Permisi, dengan Mas Randy? Iya, saya. Maaf, Bapak siapa ya? Saya Mbah Tejo, tukang pijit. Dan saya dikirim sama Kiki kemari buat mijit Mas Randy. Tukang pijit? Sebentar ya. Ya, Ki. Aduh, Biong, Mas. Loh. Aduh, Mas Dulku. Kamu kok kasihan sih, Mas? Kok bersihnya jahat banget sih sampai nyerang kamu? Aduh. Mas, itu sih Mbak Tejo udah datang belum ya? Ya, ini baru sampai. Oh, baguslah kalau gitu. Seenggaknya nanti habis dipijit sama Mbak Tejo, badan Mas Randy itu langsung sehat, bugar, rasanya enak, bersiniku langsung minggat. Langsung jasmani rohani langsung maklum gitu, Mas. Ya. Tapi bentar, Ki. Kamu tahu alamat saya di sini itu dari mana? Mas Randy kan udah lama jadi asistennya Mas Al. Ya masa aku nggak ngerti alamatmu sih, Mas? Iya. Makasih ya, Ki. Tapi saya tuh nggak perlu. Mas udah nggak usah sungkan-sungkan sama aku ini. Aku iki perhatiannya sama Mas Randy itu bulan, tulus, dari hati, lubuk yang paling terdalam. Udah gitu ya, Mas. Halo. Ki? Mas Randy? Ya, mati lagi. Ya, padahal tuh saya mau suruh Kiki bilang ke tukang pijitnya biar nggak usah aja. Kalau saya yang suruh pergi kan nggak enak. Ya, silakan Mbak, masuk aja. Mas, kok HP-mu mati? Oh, pasti langsung lagi dipijit ini ya. Ya udahlah, aku nggak bisa ganggu lah kalau gitulah. Nanti kalau diganggu kan nggak enak, dia nggak bisa menikmati. Ya tiba-tiba apa jangan-jangan aku dapat lagi.
Wah, alemong kan. Aduh, Byung. Alah. Ma? Oh iya, Ma. Kan kita mau makan. Mama sama Mirna ikut aja kali ya? Udah aku siapin tempatnya, Ma. Gitu ya? Nggak usah deh ya, kalian aja bertiga. Jadikan ini momen kalian, Priowi ya. Oke? Have fun ya. Bye sayang, Rina, kiss Oma. Have fun. Ya udah, Mama duluan ya. Dadah Rena. Hati-hati ya, Ma. Hati-hati, Ma. Bye-bye. Mama duluan ya. Ya. Bisa, Mir? Bisa, Bu. Bye, Mam. Ya, Mas. Masuk, anak pintar. Pakai datang bulan lagi. Terus aku belum sempat beli pembalut lagi. Hai. Opo minta Mbak Mirna aja kali ya? Mbak Mirna, minta pembalut ya Mbak Mirna. Iya boleh Ki, ambil Ki, oke. Kok foto ini? Fotonya Mas sayang Bebek Roy sama Mbak Andin kok ada di sini? Jangan bilang nanti terus Mbak Mirna cerita langsung ke Mbak Andin nunjukin foto ini. Aduh, bahaya. Ini nggak boleh terjadi. Kudu dimusnahkan. Nah, wis aman. Nah. Mbak Mirna udah pulang. Biar dikata ini kamar lo jangan ngegeratak lemari gue dong. Ngapain? Itu Kiki mau minta pembalut Mbak, soalnya Kiki lagi dapet. Kiki belum beli pembalutnya. Ya udah aku minta aja ke Mbak Mirna. Tadi aku udah pamitan kok, terus bilangnya boleh gitu. Ngawur, pamitan kemana lo? Bukan nelfon gue. Ada di pojokan belakangan. Iya. Satu ya Mbak ya, makasih. Loh, kok fotonya kagak ada? Ki. Lo tadi lihat foto nggak di mari? Foto apa toh Mbak? Kiki nggak lihat kok, Kiki cuma lihat pembalutnya dong tadi di situ. Yang benar. Iya beneran. Aduh Mbak aku keburu brodol semuanya ya, bentar ya. Kok fotonya nggak ada di mari? Perasaan gue taruh sini deh. Apa jatuh kali ya? Ntar gue cari lagi deh ah. Duh, pinternya. Tolong jangan biarkan ini menjadi suapan terakhir Reina. Harusnya Rena tetap sama gue dan Andin. Kami berhak atas Rena karena Rena anak kandung Andin dan Roy. Mama kok nangis? Kelilipan sayang, nggak nangis kok. Tuh, kelilipan. Pak, tiupin mata.
Makasih ya, Mbak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Nih, Taruh di tengah aja sini. Mama punya kue buat Rena. Karena Rena udah sehat, kita nanti tiup lilin, oke? Sini, sayang. Sini, Mama pangku. Sebelum tiup lilin kita berdoa dulu yuk. Amin. Ya, tiup lilin. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Udah. Yeay! Kita potongnya kuenya. Yuk, kita potong. Aku suapin mama papa ya. Ini buat papa. Enak sekali. Makasih sayang ya. Makasih cantiknya. Sekarang mama sama papa yang suapin Rena. Gantian papa yang suapin. Ada lampu merah. Enak sekali. Anak pintar. Mama jangan sedih ya. Gimana mama gak sedih sayang? Kalau setelah ini mama gak bisa sama-sama sama kamu lagi. Gak bisa peluk kamu lagi. Dan melihat kamu tumbuh besar. Ini kedua kalinya mama kehilangan seorang anak. Dan rasanya sakit luar biasa. Maafin gue ya, Roy. Gue udah berusaha semaksimal yang gue mampu untuk menjaga Reina. Tapi kenyataannya, Reina tetap lepas dari tangan gue, Roy. Mau makan lagi? Yuk makan lagi. Makan lagi ya? Ya, Makan bisa ya, nasinya. Bu, es teh manisnya 1 ya. Iya, Mang. Tunggu sebentar ya. Mang Dadang. Kebetulan ketemu di sini. Iya, Mang. Kemana aja? Udah lama gak kelihatan. Ya, sejak saya sakit, saya udah nggak kerja lagi. Jadi yang kerja itu anak saya. Oh gitu. Kebetulan nih Mang. Tadi ada yang nyari Mang Dadang. Nyari saya? Siapa Pak? Itu laki-laki berjas. Ketemunya di makam. Makam atas nama Nindi siapa gitu Mang. Makam Nindi? Kok laki-laki? Biasanya Bu Elsa. Bu Elsa kan Pak? Oh iya Mang. Dan nitip ini Mang. Mamang suruh hubungin dia. Randy. Ya udah, saya hubungi ya. Oh ya, makasih Bu ya. Iya. Waduh,
Pulsanya habis. Ya udah nanti saya hubungi kalau saya udah beli pulsa ya. Makasih ya, Mang. Ya, sama-sama, Mang. Aku siapin bathtub ya buat kamu mandi. Nggak usah. Aku siapin makan malam ya. Nggak perlu. Nino pasti jadi nggak mood karena gagal adopsi Reina. Kamu mau kemana? Kamu nggak perlu tahu. Tolong untuk sementara waktu, kamu jangan pernah ganggu aku. Aku mau nenangin pikiran aku. Sayang, jangan kayak gini dong, sayang. Aku tahu kamu marah sama aku, kamu bad mood gara-gara aku. Tapi please jangan tinggalin aku sendirian. Ya, Ma? Nino, besok Papa udah boleh pulang dari rumah sakit. Jadi rencananya tuh Papa mau istirahat dulu dari kerjaan. Mau libur dulu ya kan, Pak? Dan rencananya Mama sama Papa mau terbang ke Jakarta. Mau tinggal di tempat kamu. Boleh nggak, No? Padahal aku ingin pergi beberapa waktu dari Elsa. Tapi aku juga nggak mungkin nolak kalau Papa sama Mama mau ke sini. Apalagi aku memang sempat nawarin sama Papa buat tinggal di sini. Halo, Nino? Kamu kok diam aja sih? Mama sama Papa boleh nggak ke sana? Hah? Tinggal di tempat kamu? Ya boleh dong, Ma. Kan kemarin aku juga sempat nawarin sama Papa buat tinggal sama aku. Iya, setelah Mama sama Papa pikir-pikir, ya nggak ada salahnya kan kalau kita tinggal di Jakarta sama kalian. Tapi bener boleh ya? Ya boleh dong, Ma. Kan rumah aku, rumah Mama dan Papa juga. Iya, sayang. Ya udah, tolong pesenin tiket buat Mama Papa besok ya. Sampaiin salam Papa sama Nino ya. Ini ada salam dari Papa juga buat kamu. Papa kangen loh sama kamu ya. Sama Elsa juga. Makasih ya, No. Iya, Ma. Kamu ingat ya, karena Papa sama Mama mau datang ke sini dan tinggal sama kita. Jangan pernah berpikir aku tidak akan pergi dari kamu. Untuk sementara, aku tidak akan merubah pikiran aku sendiri. Aku tetap tidak suka dengan sikap kamu. Gara-gara sikap kamu, aku sampai gagal untuk mengadopsi Reina. Jadi harap kamu paham. Aku harap kamu paham. Iya, aku paham, sayang. Aku mau pergi cari tiket. Kenapa nggak cari di handphone aja? Aku mau cari yang pasti aja di travel agent. Nino beneran sedih banget. Apa gue coba ke panti lagi aja ya? Coba bicarain lagi sama Bu Panti. Gue bakal lakuin apapun syaratnya agar Reina bisa jadi milik gue dan Nino. Sini saya, anak Papa. Mau makannya banyak tadi. Jadinya berat. Endut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena, alhamdulillah udah sehat ya. Sini sayang. Nggak mau. Rena, ini udah malam. Kamu harus istirahat. Mama Papa juga kan mau pulang. Aku mau ikut sama Mama sama Papa.
Bu, mendingan sama aku aja ya, aku anterin ke kamar ya. Ya, Bu. Sama Mama yuk. Mama tidur sama aku. Mama sih cuma nemenin Rena sampai dalam, terus Mama dongengin gimana? Oke? Yuk, let's go. Hup. Saya nggak habis pikir ya, Bu. Anak sekecil Reina, kebahagiaannya diambil secara paksa oleh peraturan. Lepas sepatunya, pintar. Jaketnya. Anak mama ini pintar banget. Bawa saya. Bawa ya. Tidur sama Mama. Enggak sayang, tapi Mama di sini nemenin kamu kok sampai kamu tidur. Sebenarnya dari kemarin saya mau tanya, ada hubungan apa Bu Andin dengan istrinya Pak Nino? Dan bukannya istrinya Pak Nino itu namanya Bu Nur? Andin dengan istri Pak Nino itu kakak adik. Dan nama istri Nino itu Elsa. Berarti bukan Bu Nur namanya? Ya, setahu saya sih dari dulu namanya Elsa ya, bukan Nur. Ada apa ya? Kenapa Bapak ingin mengadopsi? Sementara dulu istri Bapak menyerahkan bayi ke panti ini. Anak itu adalah anak dari saudara istri saya yang memang pada saat itu tidak sanggup untuk mengurusi. Makanya istri saya bawa dia ke panti ini. Kalau Rena adalah anak dari saudaranya Bu Nur, apa mungkin Rena itu ternyata anaknya Bu Andin? Mengingat Bu Andin sama Bu Nur bersaudara. Tapi nggak mungkin. Bu Nur dulu bilang anak itu terpaksa diserahkan ke panti, alasannya karena saudaranya sakit keras dan mau meninggal. Ini adalah bayi dari saudara saya yang sakit keras. Saudara saya kritis keadaannya dan gak bisa ngurus bayi ini, Bu. Mungkin juga umur dari saudara saya gak akan lama lagi. Sedangkan Bu Andin kelihatan baik-baik aja, gak sakit keras.
Mungkin Bu Nur dan Bu Andin punya saudara yang lain. Terus kalau nama asli istri Pak Nino adalah Bu Elsa, kenapa dia memakai nama Nur ya? Bu Astrid, ada apa? Tidak apa-apa Pak Al. Berarti saya salah dengar. Saya pikir namanya Bu Nur. Saya nggak mungkin bilang ke Pak Al kalau Bu Elsa adalah orang yang menitipkan Rena. Ini kan rahasia. Salah dengar dari Nur dan Elsa. Itu kan jauh banget. Apa ada yang Bu Astrid sembunyikan ya? Mas, Ya. obatnya mana? Oh ini, maaf lupa. Ya, Rena udah istirahat. Ini Bu obatnya Rena. Minumnya 3 kali sehari ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas semuanya. Ya udah kalau gitu kami pamit dulu ya. Silahkan. Lain kali kalau kami mampir ke sini boleh kan Bu? Sebaiknya Bapak telepon dulu ya Pak. Saya tidak bisa pastikan. Mudah-mudahan Bu Panti masih belum tidur. Kok udah sepi ya? Tapi pintunya masih kebuka. Mudah-mudahan Bu Panti masih ada. Ibu kenapa sih? Dari tadi saya perhatikan kok melamun aja. Lagi ada masalah, Bu? Anak-anak udah tidur semua. Sudah. Ibu kenapa? Saya bingung. Apa keputusan saya ini benar? Soal Rena. Saya sudah membiarkan Pak Al dan Bu Andin kehilangan Rena. Padahal mereka sudah sangat menyayangi Rena. Dan sekarang kita kembali mengambil keputusan kalau Pak Nino dan istrinya tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi Rena. Saya khawatir Rena akan sulit mendapatkan orang tua angkat kalau begini. Iya, kasihan Rena ya, Bu. Itu juga yang saya pikirkan. Padahal sejak hari pertama Bu Nur menyerahkan Rena ke panti, saya berharap Rena akan hidup bahagia nantinya. Bu Nur, itu kan gue. Jadi Rena itu, dia anak yang gue buang. Rena itu anaknya Mbak Andin.